Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview dari aplikasi yang telah dibuat. Oke, jadi ini adalah aplikasi dari AHA Resto Cafe. Nah, di sini sebenarnya aplikasi ini tujuannya untuk lowongan pekerjaan. Jadi untuk orang yang mau melamar pekerjaan di AHA Resto Cafe ini bisa menggunakan fitur lowongan di sini. Tetapi bukan cuma itu, kita juga tambahkan di sini adalah company profile. Jadi profil dari perusahaan AHA Resto Cafe juga kita masukkan di sini. Karena kalau memang isinya cuma lowongan nanti bakalan sedikit agak aneh aplikasinya. Nah, jadi ini halaman utamanya seperti ini ya. Jadi ada kontak, ada sosial media, ada search, fitur pencarian di sini. Ini adalah menunya. Kemudian di sini ada slider ya. Kalau kita arahin seperti ini, jadi akan slide ke menu selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada profile atau company profile-nya, yaitu sejarah lah istilahnya di sini ya. Kalau detail itu bisa klik di ini, kemudian akan diarahkan ke halaman profile langsung. Kemudian ada produk. Nah, produk ini sebenarnya nanti tinggal disesuaikan lagi produknya mau diisi apa. Kata-katanya ini adalah data dummy atau data fake ya. Jadi data ini kita isi masih sembarang dulu, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada pelayanan apa aja yang diberikan. Oke, bisa ditambahin ini semuanya, ada customize, ada di admin. Kemudian ada vote. Di sini ini sebenarnya menu mereka ya. Ini bisa ditambahin di sini sebagai tambahan. Kemudian ada blok informasi. Nah, ini sebagai informasi seputar AHA Resto Cafe, tapi juga bisa juga kita masukin informasi seputar kue, kemudian resto atau tentang cafe dan sebagainya, atau tentang tips trik dan sebagainya. Kemudian di bawah adalah langganan email, bisa dimasukin di sini. Di footernya sendiri di sini sederhana ya. Ini ada informasi tentang sosial media, kemudian kontak info, work time, dan quick link. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke profil. Nah, halaman profil ini kita lihat link ya. Nah, ini di atasnya saya kasih semacam ini ya. Apa namanya? Beda dengan yang tadi, itu adalah slide. Ini hanya sebagai gambar di back dari detail penjelasan halamannya ya. Jadi di sini langsung ada foto. Ini sebenarnya bisa diganti ya. Ini foto dari perusahaannya, tinggal diisi. Kemudian ada kontak dan profil, deskripsi profil silahkan dilengkapi di sini. Kemudian sama untuk langganan email selalu ikut dia di bawah. Begitupun dengan footernya. Kemudian di halaman galeri. Nah, untuk di halaman galeri di sini tentu saja ini halaman foto-foto. Nah, di sini masih data dummy ya. Datanya silahkan input sendiri, dan di sini ada judul. Nah, judul ini bisa diganti. Contohnya, jadi sebenarnya untuk cafe dan resto itu baiknya itu di galerinya itu yang agak dibanyain, karena memang kadang orang lebih enak lihat galeri ya, karena memang sekarang kan lebih ke apa namanya, Instagram ya. Jadi galeri ini sama juga tentang sama kayak Instagram. Oke, kemudian berita. Nah, berita ini sebenarnya sama dengan home, cuman di sini memang lebih banyak nanti tampilannya kan dia, karena memang ini khusus untuk berita aja. Oke, berita standar lah. Kemudian lowongan. Nah, lowongan ini inti dari aplikasi ini ya. Jadi ini ada buka lowongan, kemudian kita bisa daftar di sana. Nah, lowongan pekerjaan seperti ini contohnya, ada security, OB, administrator ya, seperti ini ya, HRD dan sebagainya lah. Ini sebagai contoh aja. Nah, kalau kita mau ngelamar satu kerjaan, contohnya security nih, kita klik lamar pekerjaan. Nah, itu jadi agak beda ya. Jadi bukan kita login dulu, tapi kita dari lowongan dulu. Jadi daftarnya itu di sini. Kemudian ini ada fitur share-nya. Kemudian ada foto, deskripsi, ini data dummy, datanya masih perlu diinputkan, silahkan disesuaikan lagi. Kemudian di sini ada daftar posisi ini. Nah, di sini kita baru pendaftaran akun. Nah, biasanya mayoritas satu orang itu biasanya ngelamar, lebih konsisten ya, itu ngelamar di satu perusahaan itu ngelamar satu. Kalau dua atau tiga itu sebenarnya malah dari pemilik perusahaan itu nganggap dia cuma mau uji coba aja. Tapi kalau dia fokus satu, contoh security, ya udah security. Kalau security dan dan manager contohnya itu nggak sinkron gitu. Tapi kalau dia mau dua silahkan, tapi nanti akunnya jadi dua. Atau sebenarnya akun yang sama juga nggak masalah, nanti tinggal lowongan aja. Tapi sebenarnya efisiennya satu orang itu ngelamar adalah satu gitu. Kalau dia mau ngelamar banyak pun harus bagusnya itu beda tempat gitu ya. Jadi contohnya di AHA Resto Cafe, terus yang lainnya di
di mana gitu. Jadi harus di satu sih sebenarnya efisiennya gitu. Jadi di sini di bawahnya satu. Tapi kalau mau 2 giga silahkan, bisa juga. Kemudian posisi yang dilamar, biasanya kalau kita masukin kayak marketing gitu ya, marketing mungkin ada bagiannya lagi dipecah-pecah lagi, di deskripsi ada penjelasan lagi. Dia nggak perlu posting banyak, posting satu, tapi nanti dikasih posisi yang dilamar apa. Nah, kita juga bisa tambahin di sini. Nah, security. Nah, security mungkin security yang bagian jaga malam. Nah, mungkin dibagi dia, ada jaga malam, ada jaga siang gitu. Kemudian nama lengkapnya kita isi aja di sini, Fajarul Sidik. Ini A+. Nah, di sini kenapa muncul? Karena memang ini history dari laptop saya. Saya udah pernah ngisi, jadi dia langsung direkomendasikan. Kemudian kalau ini combo box, kemudian laki-laki. Nah, data ini sesuai dengan data dari AHA Store-nya, AHA Resto Cafe-nya. Itu kalau kita cek di sini. Oke, ini ya. Jadi kita sesuaikan mulai dari nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kita bisa ya, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian ada agama di sini, langsung jenis kelamin sebelah sini ya. Oke, kemudian tanggal sekarang. Kemudian di sini ada HP-nya, ada 3 nih. HP 1, HP 2, HP 3. Oke, nggak telepon di situ ya. Kemudian ada alamat. Oke, kemudian ada status pernikahan dan sebagainya. Ini kita sesuaikan. Cuma nanti view yang di sini agak beda ya, di pengalaman mulai dari ini kan kayak data ini ya contohnya. Di sini dia ada data anak nih ya. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, kalau anaknya 5 dan sebagainya kan agak ribet. Nah, jadi aku bikinnya lebih statis, jadi bisa ditambahin tabel sendiri. Kita lihat aja setelah ini ya. Alamatnya kita inputkan dulu, kita inputkan sembarang dulu seperti ini. Kemudian email, kemudian tinggi, ini kayak harusnya sesuai aja yang pas lah gitu ya. Oke, contoh lah ya. Kemudian KTP, masa berlaku, kemudian hobi, kemudian oke seperti ini. Oke, ini ada combo karena memang aku udah pernah ngisi ya. Oke, nah ini ya tadi ya, anak ke dan sebagainya. Nah, jadi dia sebenarnya bisa di customize sendiri, terserah mau ditambahin, tapi aku bikin sesuai dengan itu, ada 4 ya, kita masukkan 4. Nah, contohnya di sini nama anaknya Andi, Mat Andi gitu ya. Nah, jadi bisa di custom ya, tinggal isi sendiri. Nanti dia otomatis manjang-manjang sendiri tuh. Nah, seperti itu. Oke, kita nggak ngisi karena memang nggak ada. Juga susunan keluarga, silahkan ibu sendiri kalau udah yang berkeluarga ya. Jadi ini sistemnya lebih fleksibel ya. Nah, ini bisa diinputkan. Oke, sistem sini. Kalau nggak ada nggak diisi, nggak masalah. Kita percepat aja. Jadi kita isi. Kita nggak perlu isi lah ini. Yang banyak ini kayak keterampilan kan banyak nih, Microsoft Office. Kemudian pokoknya kita sesuaikan dengan yang tadi. Ada seminar, pelatihan. Oke, kita mau langsung aja. Oke, Fajar, passwordnya Fajar. Oke, kirim lamaran pendaftaran. Oke, nah terima kasih, lamar pekerjaan telah dikirim. Silahkan login untuk melihat pengumuman username Fajar, password Fajar. Oke, jadi gini, kita udah lihat lowongannya, kita udah coba daftar, dan kita dapat username password yang kita bikin dulu tadi pada saat di awal tadi. Nah, untuk lihat pengumuman ini, nah itu biasanya ya saya yang daftar itu ya yang bisa melihat pengumuman saya sendiri gitu. Jadi kita nggak lihat siapa aja yang lowong, nggak. Ini lebih efisien adalah saya Fajar, dia bisa melihat di pengumuman itu, ya udah itu pengumuman untuk saya gitu. Jadi kalau kita login sebagai Fajar, ini nggak bisa akses tadi ya. Kita nggak bisa akses karena memang kita belum login. Kita coba login. Kalau login nanti loginnya itu berubah kata-katanya jadi logout. Dan pengumumannya bisa diakses. Pengumuman ini bakal berisi kalau memang sudah dicek oleh si admin, contohnya Fajar, oh dia mau jadi security, kemudian dimasukkan di data pengumuman. Oke, kita cek ya, di sini ada berubah jadi loginnya jadi logout, benar, kemudian pengumuman. Nah, berarti memang belum diperiksa atau memang belum dibikin pengumuman di sini. Oke, seperti itu. Sebenarnya si admin bisa telepon langsung, atau kalau si admin nggak mau telepon, dia tinggal isi di sini. Oke, berarti dari halaman pengunjung ini itu sampai di sini ya. Jadi sampai di pengumuman. Oke, nanti pada saat kita masuk ke admin, kita baru bisa lihat ini, baru berisi. Oke,
kita logout jadinya. Jadi konsepnya dia melihat informasi profil dari AHA-nya, kemudian dia input lowongan yang ada di situ, kemudian nanti lihat di pengumuman. Oke, seperti itu alurnya. Nah, kita masuk ke admin dulu. Kita mau buat si yang lamar jadi security tadi itu diterima. Oke, ini adalah halaman adminnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa oke, kita penjelasin singkat di sini. Di sini simple ya. Di sini data admin untuk mengelola data admin gitu. Jadi emang nambah admin, username baru, passwordnya baru gitu. Atau mau nambahin yang banyak lagi, oke, bebas ini. Pokoknya pengolahan data semua. Jadi berita juga nggak perlu jelasin detail ya. Berita, inputin berita. Galeri juga, data HRD, informasi pelayanan, informasi produk, pokoknya yang ada di front end tadi itu ada di sini gitu. Contohnya ya ini ya, informasi produk nih, kita buka. Nah, nanti yang di halaman pengunjung tadi kan ya ada foto-foto nih. Nah, ini kita ngubahnya di sini. Nanti kalau mau di clear, dihapus semua, terus kita input baru juga bisa. Tapi topik pembahasan kita bukan di situ, kita mau di lowongan langsung. Nah, di sini ya, data lowongan pekerjaan. Nah, oke, ini yang lamar udah banyak nih ya. Oke. Ini di data. Oh, sorry, ini lowongan pekerjaan. Bukan lowongan. Ini kalau kita mau bikin lowongan baru ya. Nih, security. Enggak, kita bukan mau bikin lowongan baru, tapi kita mau lihat pendaftarnya gitu. Harusnya cuma 1 orang. Nah, ini dia. Si jaga malam tadi ya. Kita cek di sini, cek lagi informasinya, kita bisa klik detail lebih lengkapnya. Oke. Jadi pertimbangan di sini bisa mau setelah ini kita telepon orangnya terus interview atau apa seperti itu bebas ya. Jadi biasanya setelah ini terus ditelepon orangnya, kemudian dia suruh interview. Setelah interview dan sebagainya, mungkin dari HRD-nya, kemudian barulah ini mungkin dicetak bisa ya. Kita bisa cetak di data pendaftar. Nanti tinggal si HRD-nya lihat gitu kan. Nah, kita coba lah. Habis ini kita coba cetak. Kalau ada orang banyak, otomatis dia akan keluar banyak nih yang daftar. Nah, caranya seperti ini ya. Ini dicetak, kemudian nanti si HRD-nya ngebaca biodata dari si ini tadi. Setelah dibaca-baca, kemudian diinterview, kemudian baru keluarlah pengumuman mana yang diterima. Nah, baru si admin masukkan di data pengumuman. Nah, di sini di data pengumuman lah ini kita nginputin pengumuman siapa yang lolos jadi security, contohnya gitu. Tapi tentu saja ini nanti sesuai dengan login masing-masing ya. Ini yang daftar 1 jadi ada 1. Kalau ada banyak nanti keluar banyak. Kemudian keterangannya diterima. Oke, jadi pengumuman pendaftar ini kemudian kita klik simpan. Berarti nanti kalau kita login sebagai si Fajar tadi, itu di data pengumuman otomatis keluar pengumuman bahwa dia sudah diterima gitu. Jadi alurnya seperti ini ya. Jadi dia cek di company profile, dia buka lowongan, dia daftar di situ, kemudian login. Nah, login dia belum bisa lihat pengumuman karena belum diinputkan. Nah, si admin dia mengecek data, kemudian sudah ada lowongan sudah ada yang daftar, di interview. Kemudian setelah di interview baru dibuat pengumuman seperti ini. Setelah pengumumannya keluar, kita coba logout. Nanti baru kita masuk di pengunjung lagi. Dan di situ kita harusnya lihat bahwa si Fajar tadi, ada pengumuman ternyata aku diterima gitu. Oke, kita login ya. Nah, di sini username Fajar dan passwordnya Fajar. Nah, kita klik di pengumuman. Tadi masih kosong, kita coba cek di sini. Nah, udah masuk. Jadi nama lengkap Fajar, nama pekerjaannya security, kemudian posisi atau jabatannya sebagai security jaga malam, dan keterangannya diterima. Nah, jadi seperti ini ya konsepnya. Jadi cukup sederhana dan insya Allah bermanfaat sesuai dengan harapan. Juga desainnya kita juga udah konsep sedemikian rupa. Oke, kita logout. Kita akan bahas dari sisi teknologinya. Untuk teknologi ya, kita buka dulu. Nah,
Nah, untuk bahasa pemrograman kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian ada JavaScript, ada CSS, kemudian database-nya MySQL, kemudian markup-nya kita menggunakan markup HTML. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk manajemen foldernya kita udah bisa seperti ini nih. Jadi kita udah pisah. Kemudian untuk yang halaman utama dulu ya. Ini kalau seandainya ada upload, dia akan masuk di sini nih. Oh, banyak nih yang diupload ya. Upload gambar di sini. Kemudian kalau seandainya ada kayak login, lamar pekerjaan nih ya, itu pokoknya codingnya udah langsung di folder inilah gitu. Nanti ada di galeri contohnya. Ya udah, nah ini nanti ngambil function dia gitu. Contohnya di home. Oh ya, home ini codingnya gitu. Jadi ya silahkan dipelajari sendiri konsepnya seperti ini. Jadi saya ulangin, bahasa pemrograman adalah PHP, ada pakai JavaScript, kemudian pakai CSS untuk desainnya, menggunakan Bootstrap ya frameworknya, kemudian database-nya MySQL, kemudian markup-nya menggunakan HTML. Oke, jadi seperti itu. Untuk ininya sendiri kita coba buka ya. Untuk bentar saya akses dulu. Untuk ini adalah database-nya. Nah, database-nya itu menggunakan MySQL seperti ini. Ini tabelnya. Jadi tabelnya cukup sederhana seperti ini. Insyaallah mudah dipahamin. Oke. Nah, oke. Jadi sekian video dari saya. Semoga apa yang dijelaskan ini cukup jelas dan tidak ada yang membingungkan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.